Jadi ada dua alternatif. Mau dikeraskan basmalahnya silakan, mau tidak dikeraskan basmalahnya juga silakan. Itu pendapat yang ada di HPT. Ini yang menjadi stressing kajian saya. Sebab endingnya saya nanti baik di dalam sholat sirri maupun sholat jahri, basmalah harus dibaca tapi tidak secara keras. Itu pendapat saya gitu. Sehingga ada yang namanya perbedaan. Atas dasar itu saya coba tawarkan, barangkali nanti bisa didiskusikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Muhammadiyah punya buku yang Masya Allah monumental, hasil dari musyawarah nasional dulu, namanya Muktamar Tarjih, kemudian berubah menjadi Munas Tarjih. Dengan demikian produk ini hasil ulama se-Indonesia gitu. Tentu lewat perwakilan. Nah, tiba-tiba di masyarakat ini yang namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih, disikapi tiga hal. Yang pertama, berpendapat HPT itu segala-galanya. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan HPT, keliru. Gitu. Itu sikap yang pertama. Sehingga HPT ini statusnya kayak kitab suci. Tidak boleh diotak adik. Sikap yang kedua, sinis. Apa HPT itu? Produk hanya di lingkungan ulama Muhammadiyah. Kira-kira ulama Muhammadiyah dibanding, mohon maaf, ulama Persis pinter nih. Misalnya begitu. Apalagi dibanding ulama NU, pinter nih. Jadi dianggap HPT itu kita ya begitulah, perlu diabaikan, lebih baik mengikuti ulama mujtahid seperti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang sudah tercantum. Kalau Bapak Ibu punya buku HPT yang lama, yang masih warna kuning, kan berubah-ubah warnanya. Terakhir oranye kalau nggak salah ya. Iya. Hijau, oranye. Jadi yang warna kuning, saya kebetulan masih menyimpan. Pada halaman terakhir itu ada penjelasan tentang tarjih. Mestinya ini yang tepat jawabannya. Bahwa HPT itu
adalah produk yang terbaik saat di musyawarah dan tidak menutup kemungkinan untuk ditinjau kembali. Ya maklum ibu bapak, kalau kita hidup 40 tahun yang lalu, referensi hadis itu kan susah mencarinya. Alhamdulillah dengan teknologi, dengan IT, sekarang gampang sekali untuk membaca dan mempelajari hadis. Nggak perlu nulis lagi, tinggal copy paste. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti hasil keputusan itu ditinjau kembali. Itu di muqaddimah tentang HPT yang sebenarnya. Maka kalau dianggap kitab suci, ya berlebihan. Kalau dianggap kitab mujarofat, ya nemen gitu. Ini upaya maksimal dari ulama se-Indonesia. Maka jangan kaget ibu bapak, di HPT itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Biasa begitu itu. Qaul qadimnya misalnya nggak boleh memajang gambar-gambar pahlawan. Akhirnya dicabut fatwa itu, diganti, malah dianjurkan menempelkan gambar-gambar pahlawan, termasuk gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu namanya proses. Sehingga Muhammadiyah itu dikenal gerakan tajdid, siap untuk merevisi, siap untuk katakanlah mengoreksi menuju yang lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dulu dicontohkan dari semangat Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i ketika mengeluarkan fatwa waktu di Hijaz, ada yang berdasar dalil, ada yang berdasar pemikiran. Bahkan yang berdasar dalil pun ada yang bermasalah. Ketika beliau hijrah ke Mesir, ilmu hadis tampaknya lebih berkembang di sana. Beliau revisi. Sehingga ada istilah qaul qadim, ada istilah qaul jadid. Itu baru hijrah ke Mesir. Padahal para sahabat dulu sudah disebar oleh Umar bin Khattab ke mancanegara. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke Mesir di bawah pimpinan Uqbah bin Amir Al-Juhani. Akhirnya Uqbah menjadi gubernur di Mesir sana. Berapa ribu sahabat yang dikirim Umar ke negeri Syam di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib. Maka jangan kaget ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, ibu kotanya dipindah ke IKN. Kok IKN? Ke negeri Syam. Tujuannya ingin biar Madinah itu damai, mengingat sebelumnya Umar wafat terbunuh, Utsman wafat terbunuh, suasana tidak kondusif. Berapa ribu sahabat yang dikirim ke Persia, sekarang namanya Iran itu, di bawah pimpinan Ubay bin
PKK. Lanjut perjuangan bahkan sampai ke negeri Cina. Maka jangan kaget ketika saya di negeri Cina ini diajak wisata sama teman-teman. Tunjukkan nih masjid yang paling kuno, dikenal Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu makam para sahabat. Wallahu alam benar atau tidak, yang penting itu ada bukti sejarah. Nah, karena sahabat ini sudah dikirim ke mancanegara, tidak menutup kemungkinan muncul madrasah hadis yang ada di Baghdad, madrasah hadis yang ada di Mesir, madrasah hadis yang ada di Yaman, madrasah hadis yang ada di India. Sesuai dengan sahabat mereka itu yang dikirim. Lah, ilmunya sahabat kan beda-beda. Itu ceritanya. Sehingga bahagia kalau kita hidup zaman Imam Bukhari. Salah satu kerjaan kita melawat ke berbagai negara untuk menghimpun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu disiplin ilmu yang namanya rihlah fi thalabil hadis, untuk menghimpun hadis. Dengan dihimpunnya ini mulai ada yang dicetak. Sampai detik ini yang manuskrip belum dicetak. Masih banyak. Tapi kita yakin yang sangat dibutuhkan oleh umat dalam dua urusan hablum minallah dan hablum minan nas, mudah-mudahan sudah mencukupi. Karena rata-rata manuskrip yang belum dicetak sudah ada di Bukhari, sudah ada di Muslim. Termasuk sampai sekarang yang belum dicetak, tapi kita sebenarnya memang butuh, walaupun buku ini tidak ada. Ini buku yang sistematikanya menghimpun. Misalnya sampean membahas tentang takbiratul ihram, kritik artinya gitu. Walaupun buku ini masih manuskrip, tapi kita bisa merujuk ke berbagai referensi yang sudah diverifikasi. Atas dasar itulah bukan mustahil ijtihad ulama dulu, karena keterbatasan referensi mungkin di kemudian hari direvisi kembali. Itu namanya keilmuan. Tidak ada finalnya. Apa yang kita anggap benar sekarang terus dikaji ulang. Jangan-jangan masih ada yang perlu dibenahi. Itu hakikat daripada HPT, himpunan putusan tarjih. Maka saya coba memberi catatan. Saya kasih namanya review terhadap HPT. Masya Allah, teman-teman di pusat itu sampai ada yang ngomongnya berani ente ngomong. Ini masalahnya bukan berani dan tidak berani, permasalahannya ilmiah kok. Kalau yang saya tulis keliru kan bisa dikoreksi. Kenapa ada istilah berani atau tidak? Iya, memang mohon maaf, ada pemikiran jangan-jangan gara-gara saya memberi review dicoret nama saya.
Ndak, di Muhammadiyah ndak pernah memblacklist seperti itu. Kalau adik kita masih ada, Pak, nggak cocok blacklist. Wah, akhirnya kasihan juga gitu. Itu ceritanya. Nah, tentu tidak semua yang saya review yang bermasalah, gitu ceritanya. Lahir buku yang namanya review APT. Lupa keberapa ya buku itu. Oh, tulis ini aja. Loh, repot-repot. Review. APT Muhammadiyah Review. Ini lahir buku seperti ini. Nah, review APT Muhammadiyah Review. Sekali lagi, tidak semua yang bermasalah. Tujuannya memberi masukan, siapa tahu nanti mungkin ditinjau kembali, didiskusikan ulang. Bisa loh kekeliruan justru pada pribadi saya, tidak ada masalah. Nah, akhirnya secara serius saya diminta jangan sepotong-sepotong, ujung-ujungnya supaya membeli buku saya judulnya ini gitu. Baik, kalau permintaannya utuh, saya coba perbab. Misalnya ini berbicara tentang jar dan sirri, tentang bacaan basmalah. Mohon Bapak Ibu untuk tidak emosi dulu. Jangan ada sikap yang namanya fanatik dulu. Yang namanya masukan, ayo kita dengar dulu. Ada guna dan manfaatnya. Biar tidak gagal paham, ini saya paparkan apa adanya yang di HPT dulu. Saya kasih judul adalah paparan HPT tentang basmalah. Berikut ini penulis paparkan HPT tentang membaca basmalah dalam sholat jahar dengan keras atau tidak sebagai berikut. Ada di sub pokok bahasa nomor 7 di dalam kitab HPT. Judulnya membaca basmalah. Membaca basmalah secara jahar keras atau sirri rahasia tidak keras pelan pada sholat dengan bacaan jahar keras dan secara sirri pada sholat dengan bacaan sirri. Jadi kalau alhamdulillahnya dikeraskan, bismillahnya juga dikeraskan. Kalau alhamdulillahnya tidak dikeraskan, bismillahnya juga tidak dikeraskan. Setelah membaca doa iftitah dan ta'awud, seseorang yang mengerjakan sholat membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah dibaca sesudah ta'awud dan sebelum membaca Al-Fatihah. Basmalah dibaca dalam semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Pendapat ini diikuti oleh jumhur ulama dari kalangan sahabat seperti Umar, Utsman, dan Ali, dengan catatan ada perbedaan riwayat dari mereka ini. Dan dari Abu Hurairah, Ammar, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan murid-muridnya dari kalangan tabi'in,
seperti Sa'id bin Jubair, Atha bin Abi Rubah, Mujahid bin Jabr, Tawus bin Kaisan, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Amr bin Dinar, Ibnu Juret, Muslim bin Khalid, dan banyak ulama lain seperti Abu Hanifah dan pengikutnya, Syafi'i dan pengikutnya, Ahmad dan murid-muridnya, serta sejumlah ulama awal seperti Ibnu Abi Layla, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan bin Hayy, Abu Ubaid, Qasim bin Salam, Ishaq bin Rahawai. Nah, lengkap dengan tahun wafatnya. Itu pendapatnya. Jadi bismillah itu harus dibaca sebelum membaca alhamdulillah. Insyaallah termasuk saya sepakat. Dalil membaca basmalah. Dasar hukum membaca basmalah, hukumnya sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah hadis An-Nu'aim Al-Mujmir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a, tiba-tiba Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Jadi sebelum Al-Fatihah membaca apa? Basmalah. Hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin qalu amin. Imamnya bilang amin. Wa qala nasu, makmumnya juga bilang amin. Wa yaqul, dan dia berkata kullama sajada, setiap hendak sujud Allahu Akbar. Jadi mau sujud ditandai membaca takbir Allahu Akbar. Wa idza qama minal julus isnaini, demikian pula kalau bangkit setelah 2 rakaat, berarti setelah tasyahud awal. Qala Allahu Akbar, yang dibaca Allahu Akbar, takbir. Wa idza sallama qala, ketika salam, ketika usai salat, qala walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku di tangannya, ini sesungguhnya aku la asbaukum salatan, paling nyerupanya salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bismillah harus dibaca. Sepakat. Di buku Tahsin Sholat saya masukkan sebelum membaca Al-Fatihah terlebih dahulu membaca basmalah. Itu ceritanya. Yang jadi review apa? Ini yang jadi review. Dalam sholat sirri, sholat seperti duhur, asar, yaitu sholat di mana bacaan surat dibaca pelan seperti orang berbisik, misalnya dalam sholat duhur atau sholat asar, basmalah dibaca sirri pula. Ini mempertajam ungkapan sebelumnya. Jadi kalau alhamdulillahnya dibaca sirri, basmalahnya dibaca sirri. Untuk sholat jahar, yaitu sholat di mana bacaan surat dibaca dengan suara keras terdengar oleh makmum, maka basmalah dapat dibaca jahar atau dibaca dengan sirri.
Jadi ada dua alternatif. Mau dikeraskan basmalahnya silakan, mau tidak dikeraskan basmalahnya juga silakan. Itu pendapat yang ada di HPT. Ini yang menjadi stressing kajian saya. Sebab endingnya saya nanti baik di dalam sholat sirri maupun sholat jahri, basmalah harus dibaca tapi tidak secara keras. Itu pendapat saya gitu. Sehingga ada yang namanya perbedaan. Atas dasar itu saya coba tawarkan, barangkali nanti bisa didiskusikan kembali. Nah, hal ini didasarkan metode kompromi. Jadi ulama itu kalau mendapatkan hadis tampaknya kontradiksi, bertolak belakang, gimana caranya kedua hadis itu dikompromikan sehingga dalil-dalil itu semuanya bisa diamalkan. Itu metode yang digunakan. Di antara hadis-hadis yang berlawanan, karena apa? Nanti ada hadis Rasul tidak mengeraskan, kan begitu. Tapi ada hadis ternyata Rasul kesannya mengeraskan. Itu namanya kontradiksi. Bahwa Nabi menjaharkan bacaan basmalah dalam sholat jahar, dan pada sisi lain terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi membaca basmalah secara sirri. Nah, itu. Sehingga gimana cara mengkompromikan? Ya sudah, kadang Rasul mengeraskan, kadang Rasul tidak mengeraskan. Maka di masyarakat jadi tengerang. Nah, imami ngeraskan bismillah, bisa Muhammadiyah, bisa NU. Tapi kalau imannya tidak mengeraskan bismillah, jelas Muhammadiyah. Jadi tengerang istilahnya. Sehingga ada pengalaman saya ketika tidak mengeraskan bismillah, sekelompok jamaah membatalkan sholat sendiri gitu. Alasannya setelah ingin tahu, ternyata imamnya tadi tidak sah sholatnya. Karena apa? Dianggap mengkorting Al-Fatihah. Itu ceritanya. Gara-gara tidak dikeraskan. Padahal baca atau tidak? Baca, cuma tidak dikeraskan. Itu aja. Mestinya takut. Sampai memang ngocor basmalah kok enggak sih, kok gak kerunggak ngono. Nek jawabannya ngocor, oh ya wis sah nek ngono gitu. Itu terjadi, Pak. Waktu saya ngimami sholat Jumat di Kenongo, gitu. Ada satu bis yang mungkin lagi tur mampir di situ. Saya kira ingin menjamak dengan sholat asar gitu dan mengkosor. Ternyata Anda mengulangi sholat Jumat karena sholat Jumatnya dianggap tidak sah. Ini namanya menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Indah kalau misalnya tanya dulu sehingga tidak gagal paham. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya hadis-hadis yang saling berlawanan mengenai masalah tersebut. Sesuai dengan kaidah dalam manhaj tarjih, di mana dinyatakan bahwa apabila ada ta'arud, ada kontradiksi, ta'arud dalil, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkompromikan gitu.
Baru apabila metode itu tidak bisa dilakukan, diambil langkah berikutnya, yaitu tarje. Resiko tarje itu satu, nanti diabaikan, Pak. Ada tuntunan yang diabaikan. Itu kalau tidak memungkinkan. Tarjih memilih yang lebih kuat. Atau metode nasa penghapus, hukum lama terhapus dengan hukum yang baru, mengganti yang terdahulu dengan yang datang kemudian. Atau tawakuf, ini langkah berikutnya, mandek, nggak bisa memutuskan, tunggu nanti munas lagi, beyono ilmu baru. Itu namanya tawakuf, tidak diambil keputusan, deadlock istilahnya, tidak bisa memutuskan. Sampel dari hadis-hadis yang berlawanan tersebut adalah, nah ini dalil yang diketengahkan. Nanti saya minta Bapak Ibu ikut mencermati, ikut memikirkan gitu. Hadis Nu'aim al-Mujmir tadi, Abu Hurairah, kan nyata bahwa Abu Hurairah itu membaca basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah. Itu dikategorikan hadis tentang basmalah dibaca apa? Jahar. Dibaca dengan suara keras. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari Abdullah bin Abi Mulaika an Ummi Salamah, dari istrinya Rasul, anha su'ilat, dia ditanya an qiraati Rasulillah, tentang bacaan Rasul, khususnya bacaan surat Al-Fatihah. Olat, kata Ummu Salamah, kanat yuqatti'u, Rasul itu kalau membaca Al-Fatihah dipotong-potong, qiraatuhu ayat, satu ayat demi satu ayat. Membaca beliau Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti, Ar-Rahmanirrahim, berhenti, Maliki Yaumiddin, berhenti, begitu. Nah, dari hadis ini jelaskan bahwa bismillah dikeraskan atau tidak? Dikeraskan, gitu. Hadisnya sahih kalau hadisnya. Nah, itu kita dapat dua hadis yang menunjukkan ketika alhamdulillah dibaca keras, bismillah juga dibaca keras. Terus ini tentang hadis dibaca sirri, dibaca tidak keras. Ana Aisyah, mengambil hadisnya Aisyah. Diingat-ingat dua hadis yang mengeraskan. Satu hadisnya siapa tadi? Nu'aim, yang cerita tentang Abu Hurairah, maka dikenal hadis Abu Hurairah. Yang kedua hadis apa? Ummu Salamah. Ini yang sumber aslinya gitu. Kalau ini sumber aslinya siapa? Aisyah. Jangan lupa nanti bismillah dibaca sirri, satu hadisnya Aisyah. Bagaimana? Karena Rasulullah adalah Rasulullah yastaftihul sholata bitakbir, memulai sholat dengan takbir, wal qiraah, memulai qiraah dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, bismillah dibaca atau tidak? Dibaca.
tapi dikeraskannya mulai dari alhamdulillah. Sehingga menurut riwayat Aisyah, bismillah tidak dibaca keras. Singkatnya. Kemudian hadis yang kedua miliknya Anas. Qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, falam asma ahadan minhum, aku tidak pernah dengar salah seorang dari mereka, baik Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, yakra'u bismillahirrahmanirrahim, berarti tidak mengeraskan bismillah. Hadisnya siapa? Anas. Kesimpulannya, yang mengeraskan bismillah, satu hadisnya Abu Hurairah, yang kedua hadisnya siapa? Ummu Salamah. Yang tidak mengeraskan dua hadis, satu riwayatnya Aisyah, yang kedua Anas. Semua dalilnya sahih gitu loh. Nah, terus kelirunya di mana? Kalau tarjih itu dianggap perlu direview. Gitu. Lah, bener kok direview kayak gitu. Ya ini ilmunya orang gedean Pak ini. Iya, ini kuliah S berapa ini? S7 ya. S7. Itu ceritanya. Maka sekali lagi tolong jangan emosi dulu. Kelirunya di mana? HPT ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Ada yang mencoba kalau enggak saya yang nyoba. Saya coba begini Pak, katanya ingin mengkompromikan. Kalau ingin mengkompromikan itu semua dalil harus dipakai gitu loh. Lah kalau model mengkompromikan seperti ini, kalau ada orang yang tidak mengeraskan bismillah berhadapan dengan hadis yang mengeraskan. Itu ceritanya. Gimana itu? Berarti mengkompromikannya perlu ditinjau kembali. Jadi mestinya kompromi itu semuanya bisa difahami, dijalani secara semuanya. Jangan waktu keras berhadapan dengan tidak keras, waktu tidak keras berhadapan dengan hadis keras. Itu menurut emas saya mengkompromikannya perlu ditinjau kembali. Itu Pak, ini ilmunya orang gedean Pak ini Pak. Nah, bagaimana cara saya? Wah, baru masuk cara saya. Pertama, akar masalahnya sudah jelas. Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Insya Allah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka hadis-hadis yang dipakai tadi, baca Bismillah dulu, baru baca Al-Fatihah. Dan hampir semua hadis yang menunjukkan Bismillah bagian dari Al-Fatihah, dhaifnya keterlaluan kalau tidak dikatakan palsu. Maka menghitung yang namanya Al-Quran jadi 7, ya mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, milik Allah. Maliki yaumiddin, milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
separuh milik Allah, separuh milik hamba. Ihdinas siratal mustaqim milik hamba, siratal ladzina an'amta alaihim milik hamba, ghairil maghdubi alaihim waladdallin milik hamba. Kalau dengan hadis qudsi bahwa Al-Fatihah dibagi dua, separuh milik Allah, separuh milik hamba, dan didukung dengan sekian banyak hadis bahwa Al-Fatihah bukan dari basmalah tetapi dari alhamdulillah, tapi tetap harus dibaca. Kan bedanya hanya mengeraskan atau tidak mengeraskan. Setelah selesai baru masuk inti masalah. Kira-kira alhamdulillah yang mengeraskan basalah, mohon maaf, semua teks menggunakan ya jaharu secara sharih tegas mengeraskan, satu pun tidak ada yang sahih. Berapa hadis yang saya cantumkan ada dari Anas, jelas bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih, Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman memulai membaca dengan alhamdulillah. Maka kalau ada hadis katanya dari Anas, selalu ada yang namanya penjelasannya. Ini wajib bagi saya. Hadis, sanad hadis dari Hakim gini, problemnya pada sanad ini. Nah, ini ada perawi Muhammad bin Mutawil bin Abisari, dikenal lainul hadis. Karena murid-muridnya Anas yang terpercaya seperti Qatadah dengan sanad yang sahih, bukan sanad yang dhaif, menyatakan tidak mengeraskan basmalah. Sudah orangnya lemah, bertentangan dengan yang hebat, namanya munkar. Munkar itu sudah masuk dhaif jiddan, mendekati palsu. Semuanya katanya lagi dari Anas, bertentangan dengan yang sahih. Selalu ada kajian sanadnya. Nanti ketahuan bahwa ada masalah dalam sanad. Katanya lagi dari Anas, selalu ada masalah. Nah, katanya lagi dari Anas, selalu ada masalah. Katanya dari Ibnu Umar, sholaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fakanu yajharun, mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ternyata hadisnya palsu. Ketahuan, ada penjelasannya. Berlawanan dengan hadisnya Anas bin Malik. Adalah hadisnya Anas bin Malik, rawahu jamaah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan banyak. Katanya lagi dari Ibnu Umar, mirip, problemnya sama. Katanya lagi dari Ibnu Umar dengan redaksi ya jaharul, problemnya sama. Ada dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jaharu fi shalat bi bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ada problem dalam sanadnya. Ternyata palsu. Dari Ibnu Abbas lagi, dari Ibnu Abbas lagi,
Nah, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala kana Rasulullah adalah Rasul yajhar mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Sanadnya sama dengan di Hakim yang tadi. Hadisnya sangat lemah. Padahal menurut Abu Hurairah yang sahih tidak mengeraskan Bismillah. Mulainya dialog dari Alhamdulillah. Ini Abu Hurairah lagi. Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah ummati ammani, diimami saya Jibril oleh Jibril alaihissalam indal Ka'bah, di sisi Ka'bah. Fajaro, kemudian Jibril mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam Qur'an, ada problem sanadnya lagi. Selalu semua yang menggunakan kata yajharu, tidak ada satupun yang sahih. Dhaifnya keterlaluan. Kalau dhaif pada aspek hafalan masih bisa toleran, meningkat yang lebih baik. Tapi kalau sudah dhaif jiddan, wah, cacat pada kredibilitas, tidak bisa meningkat. Selesai sudah. Monggo, barangkali ada yang dapat. Saya pernah baca lagi yajharu dari monggo. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin. Inilah riwayat-riwayat dengan redaksi yajhar. Berbeda dengan yakra'u. Anas ada riwayat qira'ah, bukan jaharo tapi qira'ah. Walaupun hadis ini sahih, ada di Bukhari, ada di Hakim, sahih, tapi dengan redaksi qira'ah. Lah hadisnya Anas sendiri ternyata tidak mengeraskan. Maka cara saya memadukan Bismillah harus dibaca, tapi mohon maaf bacaannya tidak dikeraskan. Andaikan dikeraskan sebatas yusmi'una, diperdengarkan. Kalau saya praktekkan Bismillahirrahmanirrahim, membaca apa tidak? Membaca, tapi tidak dikeraskan. Hadis-hadis yang tidak mengeraskan semuanya sahih, itu loh. Ini dalam kategori yang C nanti. Nah, dalam kategori C, hadis tidak mengeraskan bahasa, semuanya sahih. Dari Anas, Masya Allah, Bukhari, Muslim. Dari Anas lagi ada Muslim, semuanya sahih. Yang tidak mengeraskan. Maka saya tawarkan, Bismillah tetap dibaca, dalam sholat jahri harus dibaca, dalam sholat sirri harus dibaca, cuma membacanya tidak dikeraskan gitu. Kalau mau diperdengarkan, sehingga semua hadis yang sahih bisa diamalkan. Kan hadis-hadis yang dipakai HPT mengeraskan kan kata-katanya qira'ah, bukan jaharo. Karena dengan jaharo satu pun tidak ada yang sahih. Sehingga qira'ah itu jangan diterjemahkan mengeraskan, membaca, tapi kalau dibunyikan sekedar diperdengarkan. Maka seluruh hadis qira'ah bisa digabung dengan la yajhar, tidak mengeraskan. Semua hadis dipakai, ya kecuali hadis yang dhaif enggak dipakai. Oh, akar masalahnya qira'ah kok difahami dikeraskan.
Itu akar masalahnya. Semestinya qiraat tetap dibaca tapi tidak dikeraskan, sehingga hadis qiraat dengan hadis la yajhar semuanya padukan. Yang la yajhar tidak ditemukan yang betul-betul sahih. Kalau kedua-duanya sahih, baru nanti kadang Rasul mengeraskan, kadang Rasul tidak mengeraskan. Itu cara saya. Setelah menghimpun sekian banyak dalil, kemudian akar masalahnya HPT menggunakan qiraat difahami, keraskan. Berhadapan dengan hadis-hadis yang tidak mengeraskan. Mestinya tetap dibaca, cuma tidak dikeraskan. Andaikan dibaca dengan agak tambah, tidak sampai yajhar, tapi sebatas yusmi'una, diperdengarkan. Itu ceritanya. Buku ini saya tulis tahun 85, Pak. Berarti sekarang tahun berapa, Pak? Berarti berapa tahun? Berapa? Sudah 40 tahun. Gara-gara ketika pimpinan pusat Tarjih Muhammadiyah datang ke Sidoarjo, terkejut. Waktu itu ketua tarjihnya saya. Baru di masjid ini, Masjid Muhammadiyah, kok bismillah tidak dikeraskan gitu. Itu awal saya menulis hadis ini. Menulis buku ini berarti sudah 40 tahun yang lalu. Baru pulang dari Madinah, diangkat jadi ketua tarjih. Nah, setelah itu diminta oleh wilayah, saya tinggal, Pak, daerah. Itu ceritanya. Sekarang sudah periode ke-6 ini, Pak. Gak diganti-ganti, padahal setuwek kayak ini, Pak. Kapan regenerasinya gitu. Ya mudah-mudahan nanti yang ganti lebih tua dari saya gitu. Itu ceritanya, Pak. Ada sejarahnya buku ini. Alhamdulillah saya hobi menulis sehingga saya wafat, pemikiran saya tidak boleh wafat. Generasi yang akan datang mau mengoreksi silakan, menambahkan silakan, mengurangi silakan. Ini hanya karya pribadi yang ingin disumbangkan kepada Muhammadiyah. Diterima, ya alhamdulillah. Enggak diterima, fa idza azanta fatawakkal 'ala Allah. Tugas saya sudah selesai. Maka saya tidak boleh mengatasnamakan tarjih, murni atas nama pribadi. Maka bapak-bapak nggak boleh ikut saya. Saya bukan nabi. Jadi begitu ceritanya. Ini tidak saya baca karena waduh banyak sekali, sampai berapa hadis itu, Pak? 17 hadis, Pak, yang menunjukkan tidak mengeraskan basmalah. Itu kira-kira, sehingga cara mengkompromikan saya, yaqra'u sulit untuk dimaknai mengeraskan. Yaqra'u tetap dibaca, cuma tidak dikeraskan. Andaikan diperdengarkan, monggo. Sehingga kalau saya ditunjuk imam di masjid yang kira-kira bukan warna MD, saya selalu memperdengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ben gak buyar, Pak. Itu pengalaman dulu buyar, padahal sudah membaca cuma tidak mengeraskan. Hanya itu masalahnya. Monggo yang ada komentar, ada pertanyaan, silahkan, monggo. Yang pertama, konsep mengeraskan sama yang tidak mengeraskan itu agak belum, Pak. Jadi
yang saya pahami selama ini ya kayak masih terdengar gitu loh. Apakah yang dimaksud dengan yang kayak di tadi itu yang apa namanya tidak dikeraskan itu dibaca dalam hati? Terima kasih. Nah, yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya biar tidak kehilangan momen ya. Membaca itu ibu bapak ada 3 cara. Membaca dengan jahar. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu mendengar? Dengar. Yang kedua, membaca dengan sirri. Bapak ibu mendengar? Tapi yakin saya membaca? Dari mana tahu? Loh, kan saya jadi imam. Sampai kan di belakang saya. Dengan gerakan jenggot. Loh iya, itu hadisnya begitu. Dari mana kalian tahu Rasul membaca? Dengan gerakan jenggot. Dan saya sudah dapat YouTube-nya, Pak. Ditemukan teknologi gerakan jenggot bisa diredaksikan. Maka hati-hati yang ngerasani punya jenggot ketahuan. Sudah ada ilmunya, Pak. Nah, yang ketiga dibaca yusmi'una. Di bahasa hadis ini, Pak. Diperdengarkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa teman dengar, yang lain tidak dengar. Jadi ada 3. Dikeraskan, jahar, disirikan, nyaris tidak kedengaran, yusmi'una, diperdengarkan. Ini yang menjadi masalah. Mohon maaf, memang pernah Rasul memperdengarkan wiridnya. Benar, hadisnya benar. Di Sahih Muslim, Mbak. Tapi sayang diterjemahkan dikeraskan. Gitu loh, Mbak. Sehingga ada mubalik yang satu itu, siapa bilang wirid tidak pernah dicontohkan dengan keraskan begitu. Itu ceritanya, bukan hadisnya yang salah, pemahaman terhadap hadis. Untuk apa diperdengarkan? Biar jamaah tahu apa yang dibaca oleh Rasul. Bukan hanya wirid setelah sholat, bacaan duhurnya pun diperdengarkan. Makanya sahabat bisa cerita, waktu duhur yang dibaca begini dan begini. Saya masukkan dalam buku tahsin sholat. Biasanya Rasul waktu subuh yang dibaca gini. Oh maklum, subuh dikeraskan. Tapi bisa kok cerita waktu duhur yang dibaca gini. Oh berarti Rasul pernah memperdengarkan bacaannya. Di Jamaah Surabaya kalau nggak salah. Di mana Ustadz ada yusmi'una itu gitu. Saya senang kalau ditanya itu. Ya cari ikuti yusmi'u. Nah, yusmi'u. Coba yusmi'u saja ya. Misalnya, coba yang saya baca yusmi'una. Loh, muncul yusmi'u. Siapa bilang tidak ada di dalam hadis gitu. Jadi kalau Anda belum tahu, boleh bertanya, tapi ojo ngenyek. Itulah karakter manusia. Oh iya, terima kasih. Berarti Anda belum tahu. Gitu ya. Nah, itu dibaca, sekitarnya dengar, yang lain tidak dengar. Bahasa saya diperdengarkan gitu. Jadi ada berapa? 3 membaca itu. Nah karena banyaknya hadis tidak mengeraskan, berarti qoro'a itu supaya diterjemahkan membaca tapi tidak mengeraskan, atau membaca hanya memperdengarkan, tidak sampai mengeraskan. Gitu kira-kira.
Yang kedua Ustaz, Iya. kalau tadi berkaitan kita kan sholat kan ada Al-Fatihah, kemudian ada yang surat. Nah, Iya. Apakah juga perlu dibaca basmalahnya? Tuh, setiap Rasul pergantian surat selalu menggunakan basmalah. Hukumnya juga sama dengan yang waktu di Al-Fatihah. Kebetulan sama. Gitu. Kalau itu hampir sepakat, Pak. Membaca tapi tidak mengeraskan. Hanya Al-Fatihah karena diyakini Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Kalau surat yang lain kan pembuka untuk setiap nama surat, bukan bagian dari surat. Untuk Al-Fatihah ada yang meyakini Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya ini karena akar masalah, dalil-dalilnya kita bahas bab khusus ini karena menjadi akar masalah. Nah, ini hadis-hadisnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini yang menunjukkan seakan-akan Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ada lagi? Monggo. Untuk rakaat pertama kan atau itu pakai marah atau hendak jarinya sama soketnya. Nggih. Untuk rakaat kedua, saya pernah ngaji di mana itu kok ada kata-kata lam yasbut. Jadi tidak ada basmalah, siri ataupun jari. Rakaat kedua dan seterusnya. Hadisnya Abu Hurairah. Sahih Pak hadisnya. Rasul itu kata Abu Hurairah kalau bangkit langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mempertajam Bismillah tidak dikeraskan. Muncul dibaca apa tidak Ustaz? Kan gitu. Nah, inilah sulitnya memahami hadis fi'li, Pak. Padahal nasihat Rasul kerjakan untuk rakaat berikutnya seperti rakaat yang pertama. Maka semestinya tetap ada basmalah. Ini yang saya kelompokkan pendapat yang ketiga, bukan tidak mengeraskan siri dan malah tidak membaca. Nah, dalilnya adalah hadisnya Abu Hurairah. Tidak mungkin Pak. Itu kan hadis fi'li, cerita sahabat. Sementara hadis qaulinya kerjakan seperti rakaat sebelumnya. Ini hadis betul. Jadi kalau ada hadis qauli, ada hadis fi'li, yang dikedepankan qauli atau fi'li? Qauli, ya gitu. Mungkin Abu Hurairah menganggap sudah dimaklumi, nggak perlu dijelaskan. Dan ini termasuk dalil yang paling dianggap Bismillah tidak dikeraskan, bahkan Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Iya, saya yakin tetap baca, cuma tidak dikeraskan. Nggih, monggo silakan. Itu saya bahas pada yang terakhir, Pak, itu, Pak. Malah ada yang masuk di buku ini saya jelaskan. Dulu mengeraskan, akhirnya tidak mengeraskan. Ada, Pak. Sayang hatinya bermasalah. Pertanyaan Bapak ini termasuk, kok tuntunan masuk manasik haji? Ini Muhammadiyah review apa ini? Tentang apa ini, Pak? Oh, bukan, Pak. Oh, ini ya tadi ya, Pak, basmalah ya, Pak. Ya. Ini bahwa katanya hadian hadis tidak membaca Al-Fatihah. Ini, Pak, artinya Abu Hurairah. Hadatsana Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada, kalau bangkit fi raq'ati tsaniyah istaftaha bilhamdulillah walam yaskut. Tidak ada diamnya, seakan-akan bismillah tidak dibaca, seakan-akan. Tapi iya hadis kaulinya gitu ya, tinggal
sirri atau jahri. Ini mempertajam sirri atau jahri, Pak? Sirri, Pak. Mempertajam dibaca sirri. Adapun yang terakhir, katanya hadis jahar mansuh, dalilnya dari Ibnu Abbas. Sayang Pak, hadis ini bermasalah Pak. Di Bukhari tapi bukan di Sahihnya. Nah ini akhirnya ada ungkapan bahwa yang namanya hadis itu bermasalah, jadi tidak mungkin kita menggunakan nasih dan mansuh. Ini mempertajam, tidak dikeraskan. Cuma sayang hadisnya bermasalah. Itu kira-kira cara bacaan basmalah. Ada lagi? Monggo silakan. Sedikit di luar konteks, cuma Monggo silakan. saya pernah mendengar dari seorang ustaz bahwa pada awalnya pada waktu sholat zuhur dan asar itu sebenarnya semuanya juga dibaca, semua bacaan dibaca jahar. Okay. Apa betul seperti itu, ada riwayat seperti itu? Yang saya tahu pada awalnya sholat itu hanya 2 rakaat Pak. Tentang jahar siri saya belum tahu Pak. Jahar siri ini tak masalah sholat itu tauqifiyah Pak. Sehingga di tahsin sholat, kapan sholat apa yang dibaca jahar muncul semua Pak. Walaupun sholat siang, sholat Jumat itu ternyata dikeraskan. Sholat istisqa walaupun siang dikeraskan. Kan ada pemikiran dikeraskan karena siang. Nah, tetapi kenapa zuhur kok nggak dikeraskan? Oh. Jadi permasalahan itu pemikiran, Pak. Saya belum tahu. Yang tahu saya pokoknya tauqifiyah. Idul Fitri itu pagi Pak, ternyata dikeraskan. Ya sudah. Itu ceritanya. Nanti sholat gerhana sore ya dikeraskan. Jadi di bab tentang bacaan setelah Al-Fatihah itu saya mengupas kapan bacaan dikeraskan dalam sholat apa saja muncul. Jadi spekulasi kalau malam dikeraskan gak apa-apa, kalau siang ojo. Nah, dari mana tuntunan itu? Sholat Jumat itu siang kok. Itu ceritanya. Jadi tauqifiyah itu pokoknya tuntunan Rasul begitu ya sudah, sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, kalau mazhab Imam Malik katanya malah memang tidak pakai bismillah. Bagaimana? Kalau mazhabnya Imam Malik memang tidak memakai bismillah. Saya menghindar nama orang, Pak. Nanti pinter di gurunya mbek murid ngono, Pak. Hadis membaca bismillah kan sudah jelas Pak ya. Yang jadi permasalahan hanya mengeraskan atau tidak mengeraskan. Ini Imam Malik enggak membaca, saya enggak perlu bahas Pak. Yang penting hadisnya sudah jelas. Apa sampai mengatakan Imam Malik keliru? Ya enggak juga loh. Jadi begitu Pak. Ya, ada lagi? Monggo silakan. Saya kembali kepada penjelasan awal bahwasanya yang jahar adalah hadis riwayat dan Muslim. Iya. Apa saya dengar tadi, saya ingin tahu kalau saya baca lagi tentang ini dari Abu Hurairah. Nggih. Apa Yaqra'u, nggih. Mana tadi? Ini ya Pak ya? Iya, ya. Tentang paparan HPT. Mana tadi Pak? Ini Pak ya. Ini menggunakan hadis. Ini Pak. Abu Hurairah Pak ya. Anu bin Nujur qala sallaitu wa ra'a Abi Hurairah faqara'a. Yaqra'u ya Pak ya. Ummu Salamah yang kedua ya Pak ya. Yang kedua mana tadi Pak dalilnya Pak? Oh ini yang kedua.
Oh ini, iya ini satu qara'a ya Pak ya. Faqara'a, bukan fajaro gitu ya. Nah, yang kedua hadisnya Ummu Salamah suilat an qira'a, bacaan, bukan menggunakan jaro, tapi menggunakan qara'a. Sudah jelas Pak ya. Dan ini yang dipakai oleh HVT mengeraskan gitu loh Pak. Padahal berhadapan dengan sekian banyak hadis tidak mengeraskan. Nah, yang menggunakan yajharu semuanya bermasalah. Ada lagi mungkin? Siapa? Monggo silakan. Kenapa tahu? Iya. Iya betul Pak. Baca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca ta'awud terlebih dahulu. Ini bab sebelum ini Pak. Ini bab basmalah Al-Fatihahnya Pak. Sama nasihat Rasul kan begitu. Kerjakan untuk rakaat berikutnya seperti Anda mengerjakan pada rakaat yang pertama. Bedanya rakaat pertama ada iftitah, rakaat berikutnya tidak pakai iftitah. Terjawab sudah. Dan di HVT ada sebelum membaca basmalah membaca isti'adzah terlebih dahulu. Ada penjelasan. Itu nggak saya bahas Pak. Yang saya bahas Al-Fatihahnya. Jadi setelah ta'awud membaca basmalah baru membaca Al-Fatihah. Ini ada di HPT yang sudah saya format jadi footnote Pak. HPT lama. HPT ini yang review, yang tidak review mana yang tidak review? Yang tidak review Pak. Ini ya. Loh tahrid. Ini yang review, yang tidak review mana Pak? Oh ini yang tidak review Pak. Ini aslinya HPT itu Pak sesuai dengan permintaan jamaah. Karena berapa masjid saya ngaji HPT? 4 masjid enggak. Itu kan fatwa ada isyarat dalilnya di halaman setelah 4 halaman, 5 halaman kan begitu Pak. Nah dalil itu saya tarik jadi footnote, model footnote. Jadi bentuknya sudah begini Pak. Langsung isti'adzah aja Pak ya, langsung tata krama sholat. Nah, niat, angkat tangan, letakkan doa iftitah, bacaan isti'adzah. Nah, ini HPT Pak. Summa ista'id, kemudian bacalah isti'adzah qailan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Footnote 7 langsung saya taruh bawahnya Pak. Jadi tidak buka-buka begitu Pak. Liqauli ta'ala mestinya bukan faidah, waidah ya. Tapi ini buku aslinya faidah Pak. Mestinya waidah. Yang betul faidah atau faidah Pak? Faidah. Bukan waidah Pak. Saya coba. Fasta'id billah. Hafalan saya wow Pak. Bagaimana? Iya. Hafalan saya wow Pak. Ini buku yang ada di HPT Pak. Klik. Daripada ragu. Bukan ini. Oh iya betul Bapak. Faidah iya. Kalau gitu yang tulisan waidah keliru ya Pak ya. Karena saya sering membaca waidah. Apa ada yang lain Pak? Waidah? Enggak ada ya Pak ya. Oh, berarti yang benar faidah. Terima kasih Pak. Nah ini berdasarkan dalil nomor 7. Faidah qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim.
Walima rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika ai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalahu fil muhadzab. Ini terjemahannya. Jadi enak Pak belajar HFT dengan kitab saya ini. Tag fatwa langsung dalil. Fatwa langsung dalil. Ini tidak saya bahas. Yang saya bahas berikut ini, basmalah. Jadi tidak membahas isti'adzah. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.